Shalom saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Indri hari ini, Selasa 26 Juli. Hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan peringatan wajib Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua Santa Perawan Maria. Kita mengetahui bagaimana mereka berperan dalam mempersiapkan Bunda Maria sebagai Bunda Tuhan. Injil yang akan kita renungkan pada hari ini dari Injil Matius bab 13 ayat 16 sampai 17. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berbahagialah matamu karena telah melihat, berbahagialah telingamu karena telah mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Injil yang baru saja kita dengarkan masih merupakan kelanjutan dari pengajaran Yesus kepada para muridnya. Seringkali Yesus menggunakan perumpamaan-perumpamaan untuk mengajar para muridnya dengan tujuan agar para muridnya memahami apa yang dimaksud oleh Yesus dalam ajarannya. Namun, tidak serta-merta para murid memahami apa yang diajarkan Yesus, sehingga mereka bertanya, "Mengapa engkau mengajar dengan perumpamaan?" Yesus kemudian mengutip apa yang dinubuatkan Nabi Yesaya. Banyak orang mendengar dan mendengar, tapi tidak melihat. Banyak orang yang melihat dan melihat, tetapi tidak memahami. Nah, Injil hari ini masih merupakan kelanjutan. Yesus mau menegaskan bahwa para murid yang telah mendengar pengajaran Yesus sangat berbahagia. Para murid yang telah melihat karya-karya Tuhan melalui banyak tanda yang ditampilkannya, sangatlah wajar kalau mereka berbahagia. Hanya saja para murid tidak memahami dengan sungguh apa yang dimaksud oleh Yesus. Mujizat-mujizat yang ditampilkan oleh Yesus dan diperlihatkan kepada para murid merupakan karya yang agung, bahkan nabi dan banyak orang ingin melihatnya. Tetapi para murid melihatnya dan mereka dianggap seharusnya mereka berbahagia untuk itu. Ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus merupakan ajaran yang agung sehingga para nabi pun dan banyak orang ingin mendengarnya. Maka dikatakan berbahagialah kalian yang mendengarnya. Maka salah satu inspirasi yang dapat kita tarik dari Injil hari ini adalah apakah kita juga berbahagia pada karya-karya Tuhan dalam diri kita? Dan apakah kita juga kemudian berbahagia mendengarkan pengajaran-pengajaran Tuhan? Banyak hal yang ada dalam kehidupan kita. Ajaran Tuhan dan juga karya-karya Tuhan kita jumpai setiap hari. Ketika kita bangun, kita sudah melihat karya Tuhan yang agung dalam diri kita. Banggakah kita atau berbahagia kita untuk itu? Bersyukurkah kita untuk itu? Ajaran Tuhan sangat jelas dipelihara dan ada dalam gereja saat ini. Sering diajarkan oleh para pemimpin-pemimpin gereja melalui khotbah-khotbah, melalui pengajaran-pengajaran yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Mampukah kita juga untuk berbahagia? Berbahagia dalam arti mau mengikuti ajaran-ajaran itu sebagai pedoman yang mempengaruhi cara hidup kita, yang membuat kita bangga dan bersaksi bagaimana ajaran-ajaran Tuhan itu mempengaruhi kita dan kita sebarluaskan kepada banyak orang. Sekali lagi, Injil hari ini mau mengajak saya dan Anda untuk berbahagia terhadap segala karya Tuhan dalam diri kita dan juga ajaran-ajaran Tuhan yang terpelihara dalam gereja. Bagaimana saya dan Anda berbahagia menampilkannya dalam kehidupan ini sehingga kita juga terlibat aktif dalam kehidupan ini, meneruskan karya Tuhan, membawa kebahagiaan kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.